Kalau misalkan gue bilang Jokowi itu politisi banci, para termul pada ngamuk nggak tuh? Harusnya sih enggak ya. Karena emang titik. Warna ganti. Merah. Sip. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woy? Nah, lu semua tahu kan apa banci itu? Banci itu bisa dibilang manusia yang berkelamin ganda. Kagak juga sih. Kan ada juga yang masih bawaan pabrik. Tapi ya begitulah. Intinya berwujud ganda. Biasanya berjenis kelamin itu cowok, tapi kelakuannya lebih cewek daripada cewek. Tapi kalau dalam pergaulan sehari-hari, kata banci itu sering dipakai untuk ngeledekin temen. Biasanya temen cowok yang penakut itu sering kita sebut banci. Aneh kan? Padahal kan nggak semua banci itu penakut. Ya kan? Nah, dalam dunia politik, menurut gua banyak juga yang banci. Dalam artian politisi penakut. Politisi yang suka lempar tangan, sembunyi batu. Bentar, lempar batu, sembunyi tangan maksudnya. Atau ada juga yang suka naik, tapi dengan menginjak orang lain. Dan suka ngeklaim hasil kerja orang lain. Pokoknya macam-macam dan kira-kira kayak gitulah. Nah, di video kali ini, gue mau nyorotin kelakuan politik dari seorang politisi bernama Joko Widodo. Yang menurut gue adalah contoh politisi banci. Sorry to say buat sobat gue para pendukung Jokowi. Setidaknya sampai detik ini gue masih menilai Jokowi adalah politisi banci. Penilaian gue itu bukan dari omongan dia yang kebanyakan ngibulnya loh ya. Banyak juga politisi lain yang emang suka ngibul. Tapi bukan politisi banci. Karena urusan ngibul atau ngebohongin orang itu kayaknya udah jadi kebiasaan para politisi. Walaupun nggak semuanya, tapi fair aja. Kebanyakan kayak begitu kan. Terus kenapa gue menilai Jokowi itu politisi banci? Karena dia nggak berani masuk ke arena politik dengan cara yang fair. Gimana sih caranya yang fair itu? Cara yang fair itu adalah cara yang dibenarkan oleh sistem politik kita. Gimana caranya? Ya berpartai atau bangun partai. Bener nggak? Kan emang kayak gitu konstitusi kita. Gue yakin Jokowi ini udah tahu kalau politik kita emang menganut sistem kepartaian. Di mana peran partai sebagai penyangga demokrasi itu dominan banget. Partai itu dibentuk untuk mengelola suara rakyat untuk diperjuangkan. Mau suka atau tidak, ya emang sistem demokrasi dan politik kita ya kayak gitu. Itulah kenapa para politisi yang bertarung secara fair biasanya akan berpartai. Dan pas di dalam partai inilah baru kelihatan kemampuannya dia dalam berpolitik itu seperti apa. Mulai dari pertarungan politik di internal sampai pertarungan politik di eksternal. Terus kalau Jokowi gimana? Nah itu. Makanya gue bilang dia setidaknya sampai saat ini adalah politisi banci. Karena sampai sekarang dia belum berpartai. Kan klaimnya dia itu masih dicintai rakyat, rumahnya masih didatangin rakyat. Pokoknya semua klaimnya itu seolah-olah dibutuhkan sama rakyat lah gitu. Tapi kenapa nggak berani bikin partai politik? Nah, banci nggak tuh? Kalau dia bikin partai sendiri kan ketahuan. Sesuai nggak tuh sama klaimnya dia yang bilang masih dicintai rakyatnya? Jangan-jangan malah kadernya cuman keluarga dan relawan dia doang. Kalau kita ingat nama beberapa tokoh besar seperti Gus Dur, Bu Mega, atau Pak SBY, semuanya itu berpartai. Itu baru punya nyali. Dan mereka adalah contoh tokoh-tokoh yang menghargai sistem politik di negara kita. Mereka mendidik kader-kadernya supaya bisa membawa ideologi partai ke dalam dunia politik nasional. Nah, kalau Jokowi apaan? Bukannya mendidik kader, malah mendidik buzzer. Padahal kan ada PSI loh yang udah siap dipakai juga. Tapi kenapa nggak mau pakai itu? Kasihan loh mereka tuh. Udah capek-capek menggadaikan harga diri partainya untuk seorang Jokowi. Tapi masih tetap aja nggak dipakai. Kalau gue boleh kasih saran, mending si Jokowi masuk aja ke sana. Jadilah tokoh yang nyata di partai itu. Dan kalau si Jokowi udah di sana, baru kita bisa lihat bagaimana suara PSI ke depannya. Karena kalau klaim Jokowi masih dicintai rakyat itu beneran, harusnya sih suara PSI bisa naiklah sampai 70%,
lebih gitu. Sesuai klaimnya Jokowi kalau masih didukung 70% rakyat Indonesia. Yeah. Tapi kalau dilihat dari fakta Pilpres kemarin, PSI yang jualan nama Jokowi aja tetap belum mampu membawa PSI lolos ke parlemen. Apakah itu karena Jokowi belum masuk ke PSI? Ya mungkin aja. Siapa tahu kalau Jokowi masuk ke PSI, suara mereka bakalan naik jadi 100% alias menang total. Kan siapa tahu. Tapi setidaknya dari situ kita bisa lihat dan bisa jadi pembuktian apakah rakyat beneran dukung Jokowi atau tidak. Atau jangan-jangan cuman permainan survei doang. Atau kalau si Jokowi nggak mau masuk PSI, ya bikin aja partai baru. Menurut gua itu jauh lebih keren. Karena di situ kita bisa ngelihat skill politiknya Jokowi itu kayak gimana. Apakah dia beneran bisa atau tidak dalam mengelola sebuah partai dari nol sampai besar. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena sampai detik ini kita taunya si Jokowi ini kan cuma bisa ngacak-ngacak partai doang. Bener gak tuh? Padahal katanya dia punya jejaring relawan yang cukup kuat. Harusnya sih bisa-bisa aja jadi mesin penggerak partai. Contohnya si Budi Ari, sang penjilat legendarisnya Joko Widodo. Kita semua tahu kan kalau dia adalah loyalisnya Jokowi. Dan sekarang dia kelihatan seperti kebingungan mau berpolitik di sebelah mana. Karena relawan Projo yang dia bangun itu jatuhnya ya cuman ormas. Yang artinya nggak bisa diklaim sebagai kekuatan politik. Namanya aja ormas. Ya palingan cuman bisa diklaim sebagai kekuatan pergerakan doang. Dan mungkin atas kesadaran itu, makanya si Budi Ari baru-baru ini punya rencana mau masuk ke Gerindra. Ya, walaupun banyak yang bilang dia mau masuk Gerindra ini karena mau menyelamatkan diri dari kasus-kasus yang kemungkinan bakal jeblosin dia ke penjara, tapi yang kita tahu kan, yang bisa menyelamatkan Budi Ari ya cuman kekuasaan. Nah, kekuasaan itu butuh partai politik. Jadi ya make sense aja kalau dia mau gabung ke partai yang sedang berkuasa. Tapi kalau gue jadi Jokowi, gue nggak bakalan ngebiarin Budi Ari ke Gerindra sih. Kenapa? Kan klaimnya si Budi Ari punya masa yang banyak. Ya mendingan dimanfaatin buat ngebangun kekuatan partai politik sendiri. Bener nggak? Itu namanya pertarungan politik yang fair. Arti lainnya adalah bertarung dengan ngasih lihat mukanya gitu. Jangan ngumpet di dalam ruangan kosong. Terus dalam tanda kutip nyuruh orang lain buat mukulin lawan politik secara brutal. Itu namanya melakukan kekerasan politik. Dan yang suka main kekerasan itu biasanya mafia. Nah pertanyaannya nih, Jokowi itu politisi atau mafia? Atau jangan-jangan Budi Ari itu sengaja dibiarin masuk Gerindra untuk ngacak-ngacak Gerindra? Banyak sih yang menilai kalau Projo sama Jokowi udah pisah jalan. Tapi kalau gue ngerasa justru Projo lagi jalanin misi politiknya si Jokowi. Karena balik arahnya itu terlalu kasar. Kalau menurut gue, bahkan kelihatan maksa banget. Masa tahu-tahu si Budi Ari bilang kalau Projo itu bukan pro Jokowi. Apakah si Budi Ari sebagai mantan Menkominfo ini lupa kalau zaman sekarang itu ada yang namanya jejak digital. Dan jejak digital Projo itu udah berceceran di mana-mana. Mau ditutupin dia nggak bakalan bisa. Nah, yang bikin gue penasaran adalah gimana caranya bisa punya skill muka tembok kayak begitu? Apakah harus diisukan terlibat judul dulu baru bisa punya muka tembok? Sekali lagi, cara si Budi Ari yang kayak gini justru itulah yang bikin banyak orang curiga. Banyak yang bilang dia mau cari selamat. Tapi kalau menurut gua, dia dititipin misi lain dari Jokowi. Tapi dari kejadian Noel yang dulu itu, harusnya bisa dijadiin pelajaran kalau Gerindra juga bukan tempat yang nyaman untuk relawan Jokowi yang kelihatan cuman pengen cari backingan doang. Apalagi kalau punya misi khusus yang tujuannya mau ngerusak dari dalam. Dan kalau kecurigaan gue ke Budi Ari ini benar, berarti si Jokowi bakalan melakukan kekerasan politik terhadap Gerindra. Tapi gue nggak akan bahas bagaimana Gerindra menangani hal ini. Karena menurut gue Gerindra juga bukan partai kemarin sore kok. Kalau gue aja bisa berpikiran seperti ini, apalagi mereka. Secara mereka udah jauh lebih banyak pengalaman ngadepin ginian. Jadi gue saranin sekali lagi kepada Yang Mulia Tuan Jokowi, berpartailah bos.
Bertarunglah secara fair. Tunjukin dengan cara yang benar kalau lu masih didukung rakyat. Kalau benar. Si Jokowi ini perlu belajar dari Bu Mega. Pas ada di puncak karir politiknya di tahun 98, dukungan rakyat ke Bu Mega tuh gede banget. Banyak rakyat yang sukarela bangun posko-posko pro Megawati sebagai bentuk dukungan ke Bu Mega. Dan untuk merealisasikan dukungan politik itu, Bu Mega mendirikan PDI Perjuangan yang akhirnya jadi pemenang pemilu di tahun 99 dengan suara sampai 33%. Itu rekor yang sampai detik ini belum pernah ada yang bisa kalahin. Dan sampai sekarang cuman PDI Perjuangan doang satu-satunya partai politik yang bisa hat-trick, alias menang pemilu sampai 3 kali berturut-turut. Mantap nggak tuh? Cara bertarung politik fair seperti itu juga dilakuin sama Gus Dur dengan partai PKB-nya dan Pak SBY dengan partai Demokratnya. Bahkan banyak juga tokoh-tokoh politik yang tidak terlalu populer, tapi dia punya nyali untuk bikin partai politik sendiri. Nah, menurut gua itu yang harus diapresiasi. Karena walaupun nggak populer, tapi mereka bertarung politiknya itu secara fair. Dibandingin sama orang yang ngerasa populer, tapi nggak berani bikin partai sendiri. Dan sampai sekarang masih jadi politisi banci. Apa lo? Warna-warna, ganti. Merah. Sip. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?